input data perusahaan dan saldo awal. Peta jalan pada pertemuan kita hari ini dimulai dari SKKNI kita Kemenaker Trans nomor 182 tahun 2013, skema KKNI 2 akuntansi dan keuangan lembaga. Unit kita adalah mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Elemen menyusun data setup awal dan saldo awal dengan KUK, daftar akun, kartu dan saldo piutang, kartu dan saldo utang, kartu dan saldo persediaan, serta kartu aktiva tetap. Tujuan dan manfaat. Tujuan, peserta dapat 1. Menyusun daftar akun dan mengentri saldo awal akun melalui simulasi kasus dengan cermat dan teliti. 2. Menyiapkan kode pajak melalui simulasi kasus dengan cermat dan teliti. 3. Membuat kartu piutang dan mengentri saldo awal piutang. 4. Membuat kartu utang dan mengentri saldo awal utang. 5. Membuat kartu persediaan dan mengentri saldo awal persediaan. Manfaatnya, peserta kompeten dalam menyusun data setup awal dan saldo awal. Baik, marilah kita lihat video tutorial berikut ini. Namun sebelum itu, pastikan kalian diam lalu dilarang mengantuk. Baik, silahkan menikmati video tutorialnya. Di modul kita mulai masuk ke menginput saldo awal. Berikut ini merupakan informasi saldo awal yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk data Excel dapat di-download pada link berikut ini. Jadi kalian bisa download data Excel-nya di sini. Di Accurate Online, ketika kita sudah membuat database perusahaan dan menginput segala informasi pentingnya, maka akan muncul ucapan selamat datang, lalu geser atau klik untuk mempelajari lebih lanjut cara menggunakan Accurate Online. Kita poin 4 pelanggan dan poin 5 barang dan jasa. Kali ini kita langsung ke poin 2, karena pada saat pembuatan daftar akun, Kasbank akan ikut serta di dalamnya. Baik, bagaimana caranya? Kali ini kita akan lakukan import karena data Excel-nya sudah disediakan oleh konsultan. Klik import akun, unggah file dan baca. Paling bawah pilih lokasi file import, kita klik dokumen. Baik, kita bisa pilih data Excel PT Telesindo Jaya. File pertama yakni daftar akun, kita klik, lalu kita klik open. Sudah masuk ke dalam kotak, klik unggah. Pemetaan kolom data sudah dilakukan otomatis oleh Accurate. Klik lanjut. Konfirmasi import data. Ini adalah contoh 5 data yang ada di dalam Excel. Jika memang sudah sesuai, maka kita klik lakukan update data. Ini wajib dilakukan agar data tidak double entry atau 2 kali masuk. Klik lakukan update, lalu klik lanjut. lima data berhasil diproses. Klik tutup. Masuk pada poin ketiga, kita akan mengimpor pemasok.
klik impor pemasok, pilih dokumen, pilih file daftar pemasok, klik open, klik unggah. Pemetaan kolom data otomatis, klik lanjutkan, klik lakukan update data, klik lanjutkan. Data berhasil diproses, klik tutup. Masuk kepada poin 4, mengimpor pelanggan, klik impor pelanggan, klik dokumen, pilih file daftar pelanggan, klik open, klik unggah. Pemetaan kolom data otomatis, klik lanjut, klik lakukan update data, klik lanjut. Data berhasil diproses, klik tutup. Berikutnya, mengimpor barang dan jasa, klik impor barang dan jasa, klik dokumen, pilih file daftar barang, klik open, klik unggah. Pemetaan kolom data otomatis, klik lanjut. Checklist lakukan update data, klik lanjut. Data berhasil diproses, klik tutup. Poin 1-5 telah kita kerjakan, maka kita checklist kami mengerti, lalu tutup. Lihat di modul, ada informasi pemasok, informasi pelanggan, barang jasa, aktiva tetap. Nah, saat ini yang belum kita masukkan adalah informasi aktiva tetap. Baik, kita lanjut untuk menginput aktiva tetap. Dalam penginputan aktiva tetap, kita masuk pada menu aset tetap. Oke, pertama kali kita akan menginput kategori aset terlebih dahulu sesuai dengan perintah pada modul. 1. Input kategori aset, 2. Import aktiva tetap. Nah, ini bukan daftar barang dan jasa ya. Import aktiva tetap, klik kategori aset, klik kategori aset pertama gedung, klik simpan. Kategori aset kedua peralatan kantor, lalu klik simpan. Kita bisa lihat apakah kategori aset sudah terisi semua pada list hijau. Kita klik list hijau, nah, maka kategori aset sudah lengkap, ada 2. Kita bisa close, lalu masuk lagi ke menu aset tetap untuk melakukan perintah 2, import aset tetap. Kita klik menu aset tetap, kita pilih aset tetap. Kita tidak membuat
data aset tetap secara manual karena kita sudah punya Excel impornya, maka kita pilih list hijau, lalu kita klik impor data. Kita klik di fasilitas impor data, pilih impor dari Excel. Baik, ini prosesnya sama dengan menginput akun, memasok pelanggan dan barang. Kita klik dokumen, pilih file daftar aset tetap, klik open, klik unggah, pemetaan kolom data otomatis, klik lanjut. Tidak ada centang update, maka kita bisa klik lanjut. Dua data berhasil diproses, klik tutup. Close aset tetap. Kita bisa lakukan refresh pada kotak-kotak yang disediakan di dashboard agar aktivitas beserta nilai nominal dari utang, piutang, dan aset kita ketahui. Pada modul terdapat neraca induk kontrol, di mana kita bisa mencocokkan neraca induk kontrol yang ada di modul dengan yang ada di Accurate Online. Apakah sudah laporan? Klik daftar laporan di bagian keuangan belah bawah ada neraca induk kontrol. Kita klik, kotak pertanggal kita rubah menjadi 13. Oke. Parameter tambahan kita bisa klik tampilkan data dengan saldo 0. Klik tampilkan. Di sini kita bisa lihat ada perbedaan di posisi aset. Pada bagian akumulasi penyusutan terdapat angka, sementara di Accurate masih 0. Lalu di posisi ekuitas saldo awalnya 0, sementara di Accurate ekuitas saldo awalnya ada jumlahnya. Bagaimana bila terjadi hal seperti ini? Mudah, karena kita belum melakukan yang namanya perhitungan penyusutan aktiva tetap. Bagaimana cara perhitungan penyusutan aktiva tetap? Kita masuk pada proses akhir bulan di menu perusahaan. Klik menu perusahaan, pilih proses akhir bulan. Karena bulan yang kita ingin input sebagai bulan awal transaksi adalah 31 Desember 2017, maka pilih bulan, kita gunakan bulan Desember tahunnya 2017. Klik simpan. Close proses akhir bulan, lalu di daftar laporan kita klik refresh. Ya. Di bagian akumulasi penyusutan sudah ada angkanya, dan di bagian ekuitas saldo awal sudah 0. Artinya kita sudah sama dengan modul dan kita siap untuk menginput transaksi. Kesimpulan pada pertemuan kali ini yakni langkah input data awal: 1. Klik import data, pilih dokumen file. 2. Klik unggah, petakan kolom. Lalu 3. Update data, klik lanjut. Kesimpulan kedua, langkah input data aset tetap: 1. Pilih menu aset tetap, pilih kategori aset, lalu isi data. Yang kedua, pilih menu aset tetap, pilih aset, klik list hijau, klik import, ambil dokumen, unggah,
lalu petakan otomatis, klik lanjut. Berikutnya tugas praktik. Pada pertemuan hari ini, kalian diminta untuk input data setup awal dan saldo awal perusahaan PT Telesindo Jaya. Silahkan dikerjakan.